Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Nugraha. Saya adalah mahasiswa eh, Universitas Terbuka dengan NIM 0534700716, Prodi Sistem Informasi UPY BJJ Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ketiga saya, mata kuliah analisis dan visualisasi data, di mana ada soal ada dataset pada file Excel. Terus kita harus membuat aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny yang memungkinkan pengguna memilih yang pertama variabel yang ingin divisualisasikan, yang kedua jenis plot yang diinginkan, yaitu 3 plot ya, yang satu scatter plot, yang kedua line plot interaktif, yang ketiga bar plot interaktif, dan yang terakhir tabel data. Nah, langsung saja. Ini adalah kodenya. Saya jabarkan di sini. Ini adalah untuk paket yang diperlukan. Jadi menyiapkan alatnya dulu. Nah, ini sebelumnya karena saya sudah menginstal. Jadi untuk Shiny Dashboard ggplot 2 DT ReadXL itu harus diinstal terlebih dahulu. Sebenarnya kalau misalnya pakai CV itu tidak perlu menginstal ReadXL, tapi karena file Excel-nya itu berupa XL filenya berupa XL SX, jadi saya perlu menambah library ReadXL. Nah, terus yang pertama itu kita membuat atau membangun user interface UI-nya. Nah, di sini saya buat menggunakan dashboard page untuk membuat struktur luarnya. Kita pasang judul Interactive Wither Dashboard. Nah, setelah untuk ini untuk headernya. Nah, untuk ada dashboard sebelah kiri yang dinamakan visualisasi data, terus langsung ke bodinya. Nah, untuk di body di sini membagi layar menjadi 2 kolom, yaitu sisi kiri untuk panel kontrol tempat input dan sisi kanan untuk layar tampilan atau untuk outputnya. Nah, ini untuk inputnya. Inputnya itu nanti akan keluar, kita harus menginputkan Excel-nya. Nah, di sini saya pakai file input untuk mengunggah file XL SX-nya. Terus nanti akan menginput untuk memilih jenis plotnya. Nah, apakah menjadi scatter plot atau misalnya hasil menjadi line plot, terus bar plot atau tabel data. Ini adalah untuk inputannya. Nah, jika selanjutnya kita ke box tampilan output. Nah, atau nanti ada di sebelah kanan. Nah, untuk tampilannya ini adalah untuk menampilkan plot jika pengguna tidak memilih opsi table. Nah, jadi kalau misalnya tidak memilih kondisinya itu jika di plot table, maka akan plot render. Nah, untuk menampilkan tabel data jika pengguna memilih opsi table, itu ini ya. Ini adalah untuk tampilan output di sisi kanannya. Nanti akan diperjelas dengan ini ya. Terus yang kedua, Define Server Logic, ini untuk masuk ke servernya. Jadi maksudnya masuk ke server itu ini adalah dimana fungsi di sini saya menggunakan fungsi reaktif. Di sini untuk bertugas membaca file Excel-nya yang diunggah secara real time. Jadi begitu masuk nanti fungsi
observe mana? Native observe event itu akan langsung mengintip nama-nama kolom di dalam file tersebut. Jadi di file nanti, file XLSX nanti akan kebaca dan otomatis mengirimkannya ke UI yang tadi untuk mengisi pilihan variable X dan Y secara dinamis. Nah, ini untuk scatter plotnya, logikanya seperti ini ya. Geometri berwarna biru nanti akan berwarna biru untuk scatter plot, dan untuk line plot nanti akan berwarna merah. Garis dan poinnya untuk bar plot nanti barnya akan berwarna hitam dan dark cyan ya. Nah, ini untuk merender datanya nanti. Nah, yang terakhir ini adalah untuk menjalankan aplikasi tersebut. Nah, langsung saja kita coba run aplikasinya. Nah, ini berbentuk seperti ini aplikasi saya. Ini untuk mengunggah file database-nya tersebut. Karena database-nya sudah disediakan, kita open aja. Nah, jika ada 3 pilihan ya, 3 pilihan menu. Nah, di sini yang mana pilihan jenisnya? Yang pertama, apakah mau scatter, mau line, mau bar, atau tabel data. Seperti yang ditugaskan atau seperti yang harus dikeluarkan di soal ya. Soalnya itu kan harus yang pertama scatter plot, yang kedua line plot, yang ketiga bar plot, dan yang keempat tabel data. Nah, ini adalah yang terakhir, yang tabel data. Jadi sudah terpenuhi ya tugas saya. Nah, untuk variable X, jadi misalnya scatter plot kan datanya seperti ini ya, lurus ke atas. Ini karena variable X-nya itu adalah minimal temperatur dan Y-nya minimal temperatur juga. Bagaimana jika kita coba ganti ininya max temperatur? Nah, akan berubah ya. Seperti ini. Kita coba yang lain ya. Info misalnya ininya today. Oh yes. Dimana variable X itu adalah yang horizontal, sedangkan yang Y itu adalah vertikal. Baik, segitu saja presentasi tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.